Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah kita sudah bersama dengan Pak Haji Farhan Zainal Oke, atau biasa dikenal Bang Faang. Pasti pemirsa sudah tidak asing lagi nih dengan nama beliau. Ya, karena saya bukan makhluk asing. Iya betul juga, benar-benar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf nih Pak Haji, biar Aduh, jangan panggil Pak Haji, panggil Bang Pak aja. Bang Haji berarti ya, langsung. Lebih enak. Oke. Bang Faang saat ini kesibukannya ngapain aja di tengah pandemi COVID-19? Kesibukannya, alhamdulillah Allah masih ngasih kesibukan ke saya untuk melakukan sesuatu yang bisa dibilang mudah-mudahan ini juga ada unsur dakwahnya. Amin, insyaallah. Ini sinetron aman-aman. Oh iya, saya juga nonton nih. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah nonton. Jadi di konser dinonaktifkan sementara, tapi alhamdulillah saya dan teman-teman dipercaya untuk menghibur masyarakat, menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan menjadi tuntunan juga buat masyarakat, yaitu lewat sinetron. Berarti beralih dari musik ke sinetron dong Bang? Nggak beralih sih sebenarnya. Oh, untuk menutupi aja Bang ya? Ya, karena alhamdulillah kan sinetron Amanah Wali itu sudah, ini season keempat. Oh, sudah keempat. Ini season keempat, dan di season keempat itu dijadikan stripping. Karena sebelumnya seasonal itu hanya season aja, dulu tuh cuma bulan Ramadan saja. Tapi karena pandemi ini akhirnya dibikin dibikin stripping. Jadi alhamdulillah nih, walaupun masa pandemi ini Bapak masih menjalankan tugas ataupun menjalankan kegiatan untuk positif dengan orang banyak ya. Alhamdulillah. Tapi di kegiatan itu apakah ada kendala Bang atau sering merasa, kan kalau sinetron biasanya kerja tayang tuh Bang ya, ada merasa capek gak Bang? Kendalanya ya. Masukan juga buat kita nih, kawan tahu kan satu saat kita jadi main sinetron ya. Kan jadi main sinetron. Pengen Bang. Kendala sih pasti banyak, karena satu, teman-teman Wali, saya dan teman-teman yang lain basicnya bukan pemain sinetron, basicnya anak band. Ya, anak band yang akhirnya dipercaya untuk main sinetron. Tapi alhamdulillah di lokasi syuting juga ketemu dengan senior-senior yang luar biasa, yang mereka juga mau istilahnya berbagi ilmu, berbagi pengalaman mereka di film, di sinetron yang mereka jalani. Jadi alhamdulillah tidak ada kesusahan, alhamdulillah tidak ada kesulitan. Kesulitannya hanya bagaimana cara membiasakan diri aja. Biasanya nyanyi di atas panggung, tiba-tiba sekarang berhadapan dengan skrip, berhadapan dengan lawan main, berhadapan dengan kamera banyak, berhadapan dengan ini wajahnya, pandangannya harus kesini, kayak gitu-gitu, misalnya kayak gitu-gitu. Ini terlalu profil, harus ngelihatnya agak kesini, kayak gitu. Sudah banyak perubahan ya dari masa pandemi ke sebelum masa pandemi itu, banyak perubahan ya. Banyak banget perubahan. Karena dulu juga sempat terhenti sinetron, pas awal-awal pandemi itu sempat terhenti sinetronnya, karena itulah regulasi protokoler dan segala macamnya. Tapi alhamdulillah akhirnya syuting harus tetap berlanjut, karena ya ini mungkin salah satu bentuk ibadah yang memang harus terus dilakukan. Nah Bang, kita beralih dulu nih dari dunia sinetron. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran dengan riwayat pendidikan Abang nih, dari mulai sekolah dasar bahkan sampai mungkin Abang sampai kuliah kah, bisa diceritakan Bang secara singkat? Secara singkat aja? Iya, secara singkat aja. Untuk seluruh pemirsa nih dan seluruh siswa-siswi dari SMK KGB 1, Karya Guna Bakti 1, Bekasi? Iya, Bekasi. Ya, saya dulu sekolah SD sama sekolah dasar 6 tahun 6 tahun di Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Sukabumi. Kebetulan saya asli Sukabumi. Tetanggaan sama Erot. Pada tahu ya Erot? Di Sukabumi SD 6 tahun, kemudian saya juga kemudian melanjutkan ke Sanawiyah, SMP lah ya, Sanawiyah di Ciamis 3 tahun, kemudian lanjut
SMA di Banten 3 tahun, kemudian lanjut lagi kuliah di UIN Ciputat, YIN kalau dulu, itu hampir 6 tahun. Itu kuliah mendapatkan beasiswa kan bang, atau melalui jalur-jalur semacam SNM kah atau? Alhamdulillah saya dapat beasiswa. Beasiswa, masya Allah. Dari orang tua. Oh, dari orang tua. Aduh. Sama kita juga dari awal malah. Ya, beasiswa dari pemerintah kan ya. Baru mau tanya cara solusinya kan, kayaknya bagaimana? Sama juga ya. Oh iya nih, Bang, berarti mencari ilmu atau dari SD, SMP, SMA itu nggak satu tempat ya, berbagai tempat. Ya? Alhamdulillah saya berkelas juga, ya merantau juga. Merantau di daerah orang. Daerah orang. Berarti belum punya daerah sendiri ya bang? Iya. Berarti kalau punya daerah sendiri harus beli dong. Kalau daerah sendiri harus jadi kepala daerah. Oh benar. Amin. Tahu sebetulnya kita yang bagaimana ya, suatu saat kita jadi pemimpin daerah kan bang? Amin. Sebenarnya dari menuntut ilmu dari tingkat SD sampai kuliah, adakah kenangan yang berkesan dengan sosok guru sampai saat ini masih berkesan di dalam diri Anda? Kalau berkesan, semua guru berkesan di saya. Semua guru berkesan dari mulai guru SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah berkesan semuanya. Berkesan semuanya. Karena alhamdulillah kalau saya pulang kampung juga ke Sukabumi, kalau memang waktunya panjang, saya masih sempat ketemu sama guru-guru saya yang masih ada, yang udah nggak ada juga. Ada beberapa ya yang udah nggak ada, tapi ya alhamdulillah saya masih sempat bisa ketemu. Bahkan saya sempat reunian waktu itu ngumpulin teman-teman SD dan semua guru yang pernah ngajar waktu itu diundang mas. Oh, ketua pelaksana Bang gitu? Kebetulan saya bilang, saya ke teman-teman yang di Sukabumi, saya bilang, kita bikin reunian, lu nggak bisa mikirin apa-apa, ayo kita ketemuan. Oh, Masya Allah. Undang guru semua, kepala sekolah apa segala macam undang semua. Alhamdulillah bisa ketemu. SMP pun, guru SMP pun, saya sering banget datang sana ke Ciamis. Apalagi kalau misalnya ada reuni akbar, datang ke sana. Ya, nggak ada reuni Umar ya. Nggak ada. Dan di sana pun ketemu sama guru-guru, sama kepala sekolah. Bahkan kalau boleh dibilang saya mengenal musik lebih dalam tuh pas SMP. Pas SMP kebetulan saya punya kiai jago main gitar. Gitu. Di sana di SMP lah saya kenal musik lebih dalam. Terus SMA juga karena pesantren, ada pesantren, waktu SMA itu saya di pesantren Latansa namanya. Latansa, saya sering banget ke sana karena kebetulan Apoy itu adalah menantu dari pesantren itu. Apoy itu kalau nggak salah gitaris apa ya? Ya, dia pemain gitar. Oh, drum. Itu drum. Itu gitar, main gitar. Itu gitar. Beda. Iya, dia main gitar. Nah, kebetulan Apoy menantunya pesantren sana kan, jadi ada apa namanya keterikatan yang kuat lah antara pesantren dengan wali. Jadi kita sering ke sana. Itu pesantrennya yang dimainkan saat ini di Amanah Wali gak bang? Enggak, beda ya? Enggak, beda. Oke, baik. Jadi seperti itu bang. Jadi banyak banget kesan-kesan dari guru. Kalau menurut saya mah nggak ada kesan yang buruk dari guru itu. Semua baik dan apa ya? Mungkin waktu kita kecil kadang-kadang suka sebel mungkin sama guru eksak gitu ya. Iya. Guru killer biasanya. Guru killer. Matematika apa segala macam. Terus. Iya. Wah, apalagi kita dikasih PR yang berat, kerjain tugas segala macam. Tapi ternyata pas kita udah lulus, apalagi udah lulus sekolah atau lulus kuliah, kita baru berpikir, ya Allah, ternyata mereka galak ke kita itu ternyata memang niatnya guru nggak ada yang niatnya lain kecuali mencerdaskan anak-anak didiknya ya kan, nggak cuma mencerdaskan tapi juga mensolehkan anak didiknya pasti. Itu luar biasa. Jadi berbicara tentang menggalakkan, berarti Bang Faham pernah digalakkan dong dengan guru, oleh guru diomelin? Ya pasti wajar ya. Kan saya juga bukan anak baik-baik amat. Kalau giliran nakal, pas giliran bolos itu jangan diikutin. Bolos, apalagi kalau pesantren, kalau kita berbuat salah itu, kalau pesantren itu ciri khasnya dibotak pasti. Oh ya, pasti. Dan alhamdulillah saya sering banget dibotak. Dan alhamdulillah juga di KGB 1 juga itu sering diterapkan bang. Oh ya? Iya, kalau kita sekolah dibotakin bang. Oh ya? Iya. Tentara. Iya betul. Karena kan sekarang disiplin sekarang berbeda dengan disiplin zaman dulu. Kalau sekarang dicubit dikit aja anak murid bisa laporan ke pemerintah. Visum lah di Padahal yang saya tahu nih, guru itu kalau jubit aja pakai bismillah loh. Jangan sembarangan. Iya, ilmu loh. Bahkan dulu waktu zaman waktu saya mas santren itu, ada santri yang nakal kemudian digampar sama kiai jadi orang sekarang.
Bahkan pas keluar pesantren tuh kenapa gue nggak digampar sama kiai ya? Ternyata gamparannya itu nggak sekedar gamparan, itu isinya doa segala macam. Yang digampar itu setannya, bukan orangnya. Sebenarnya gitu loh. Sekarang mah nyubit dikit, laporin lebih. Padahal dengan pandemi begini, ini orang tua banyak yang ngeluh, bener nggak? Iya benar Bang. Iya kan? Tuh rasain aja sendiri gimana rasanya. Iya kan? Guru di sekolah gimana sabarnya ngajarin murid-murid. Ya Allah, ternyata kita bakal ngerasain sesuatu yang berat ketika kita nggak ngelakuin sendiri. Semua diwakilin kan sama guru di sekolah. Iya, orang tua. Makanya ketika anaknya dicubit, janganlah manja, itu jangan manja. Guru itu nyubit mau apa segala macam. Nah, itu semua doa. Iya, ada maknanya. Itu isinya doa semua. Jadi kayak dicubit tadi. Saya pernah waktu SMP itu. Waktu SMP di Darussalam dulu Ciamis, ketika ketemu guru, ada satu guru, setiap ketemu pasti nyubit ini. Telinga. Ngejewer ya, katakanlah ngejewer. Karena apa? Baju kita nggak dimasukin misalnya. Atau misalnya rambut kita gondrong, dia nyubit. Ya masalah kita, ya kan? Nggak menaati peraturan. Nggak menaati peraturan gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang mah beberapa ada yang menaati. Namun ada juga yang tentang Bang. Nah, pas lagi ditegur, dia malah yang melawannya Bang ya. Iya pasti. Anak sekarang banyak yang begitu, banyak yang begitu. Tapi ingat, suatu saat kalau misalnya begitu-gitu tuh bakal nyesel, dan harus minta maaf sama gurunya kalau ngelawan. Nggak bakal berkah ilmu kalau kita ngelawan sama guru. Harus pinter juga. Betul. Sakiti nggak bakal. Betul. Nggak akan hidup juga ilmunya Bang ya. Nggak bakal berkah. Nah, pas lagi mengenyam pendidikan nih, apalagi di masa remaja. Biasanya kan remaja kan kita bergaul dengan teman-teman siapapun, istilahnya pergaulan bebas lah. Nah, Abang pernah terjerumus gak? Entah itu di seks bebas kah, atau di bahaya narkotika, pernah terjun ke situ Bang? Kalau di pesantren sih alhamdulillah aman. Kalau pesantren alhamdulillah aman. Cuma mungkin ya bisa jadi juga ada. Tapi alhamdulillah selama saya pesantren saya nggak pernah menemukan hal-hal kayak gitu. Paling kenakalannya cuma merokok. Karena pesantren kan nggak boleh ngerokok. Dan saya termasuk ahli hisab. Saya paling sering dibotak karena ngerokok. Sampai dijemur di asrama putri, ditulis gini melanggar aturan pesantren karena merokok. Wah, dilihatin pasti sama putri. Itu ketahuan Bang. Ketahuan, dibotak. Paling karena itu, tapi kalau narkoba dan segala macam alhamdulillah. Pas sampai kuliah, di kuliah pun ya kita nggak bisa menafikan itu. Nggak bisa menafikan itu banyak pasti. Ya tergantung kitanya juga. Tergantung kitanya. Wah, kalau misalnya kita bisa gampang ke bawah ya bisa ya. Nah itu kiat-kiat atau caranya bagaimana Bang? Supaya kita juga belajar nih dari Bang Faang. Kita terjerumus itu bagaimana caranya Bang? Sebenarnya harus disadari pertama ilmu agama. Ilmu agama yang gitu kan diharami. Dan yang jelas, kalau misalnya pengen lebih tahu lagi ya kita harus tahu madaratnya. Maksudnya efek samping dari apa yang kita gunakan, apa kita perbuat. Misalnya kayak barang-barang yang terlarang. Kan banyak sekarang pengetahuannya, misalnya katakanlah misalnya sabu atau misalnya ganja dan segala macam. Ternyata memang nggak bagus buat tubuh kita. Ya kan? Kalau misalnya ada orang bilang, gua nggak bisa berkreativitas kalau gua nggak mabok, gua nggak bisa berkreativitas kalau gua nggak make. Itu mah bullshit. Salah Bang ya. Salah. Ada yang bilang malah penenang juga ya. Bullshit kalau menurut saya. Dan itu salah semua pendapat itu Bang ya. Kalau pengen tenang, dikit. Oh iya. Enggak. Kalau pengen sehat olahraga lah. Iya. Kalau pengen kalau pengen dan jadi ini gaji Bang ya. Gaji ya. Kalau narkoba nggak ada ceritanya orang pakai narkoba pintar, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang pergaul bebas tuh jadi hidup jadi sehat, nggak ada. Nah, dengerin tuh pemirsa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Faang tuh banyak sekali efek sampingnya atau mudaratnya tuh. Iya. Ini juga sebagai pembelajaran buat kita tentunya Bang. Betul. Nah, tuh Bang, dari mudaratnya bahaya narkotika. Nah, itu Bang, tapi pernah gak diajak sama teman gitu untuk melakukan seperti ini, diajak untuk keluar dari jalur pendidikan agama Islam, itu pernah gak Bang? Kalau diajak, ya pasti pernah. Apalagi pergaulan di luar ya. Kadang orang juga memandang buruk artis kan. Artis itu dikit-dikit cerai, dikit-dikit ketangkep narkoba.
karena mereka kan hidupnya dipantau terus kan. Iya. Mungkin kalau misalnya Umar atau Akbar melakukan sesuatu yang buruk, nggak bakal masuk media. Nah, Umar siapa? Akbar siapa gitu kan. Tapi kalau misalnya si A, misalnya artis, katakanlah artis terkenal tiba-tiba kena narkoba, pasti rame. Iya, karena dia artis. Kalau yang ngajak-ngajak itu ada. Cuman kan kita bagaimana kitanya lagi nih. Saya dulu sama teman-teman juga berhadapan dengan dunia yang kayak gitu. Cuman kita berpikirnya gini, ngapain saya capek-capek kerja? Ngapain saya capek-capek kerja? Hasilnya dipakai buat hal kayak gitu. Ya kan? Saya nyari rezeki yang halal. Tiba-tiba saya beliin yang haram, terus ngapain? Sia-sia dong, sia. Sia. Betul gitu. Kita nggak nyari duit halal, ya buat keluarga kita yang halal. Ya nggak? Ngapain kita ngasih keluarga kita yang haram? Iya. Apalagi kita belanjain buat yang haram, bagaimana bertanggung jawabannya nanti? Gitu. Pantesan saja dari saya awal kenal Bang Paang nih, dari SMP saya udah Kenal ya, kita udah kenal ya? Saya maksudnya terus penggemar Bang Paang juga nih, apalagi dari Amanah Wali 1 sampai 4 saya juga nonton. Dan alhamdulillah itu nama Bang Paang tidak pernah tercoreng dengan hal-hal negatif. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sekarang banyak kan yang artis terjerumus dengan seks bebas dan Bang banyak apalagi narkoba Bang, banyak kan seperti itu. Tapi alhamdulillah Bang Paang semua terjauh dari itu, aman semuanya Bang. Lagi memang yang tergantung pribadinya masing-masing. Ya mudah-mudahan Umar, Akbar dan seluruh yang nonton yang mudah-mudahan terhindar dan bukan dijauhkan, tidak diketemukan dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau dijauhkan, tahunya ada di Surabaya, deket di sini ya. ketemu juga kan. Jangan sampai diketemukan dengan hal-hal kayak gitu. Khususnya nih, khusus SMK. Karya Guna Bagus satu. Oh iya Bang, ngomong-ngomong, Bang Opi, Bang Tommy, Bang siapa tuh lagi Bang? Bang Apoy. Bang Apoy kemana tuh Bang? Lagi syuting sekarang? Kebetulan udah break syuting tadi jam dari sebelum maghrib. Wah, ada minum Bang. Wow. Ada minum. Momen ini disponsori oleh. Ini minum dulu ya? Ya, ayo dong. Santai aja, santai. Kan kakaknya masih penuh kan? Wah, ini apa nih? Wah, buah-buahan. ini baik banget ya Bang Rian nih. Tapi ini buah-buahannya masih pastikan berarti nggak boleh dimakan. Masih disegel. Maaf ya, kadang saya suka bercanda, walaupun serius. Serius tapi santai. Bungkus. Alhamdulillah. Ya tadi itu namanya Bang Rian, namanya Rian Bang. Bang Rian? Iya namanya Rian. Oh, Rian. Kayak apa? Masih ini juga? Iya, satu sekolah. Dan kita juga di OSIS Bang. Oh, ini ketua OSIS? Iya. Hah? Alhamdulillah ketua OSIS saya Bang. Oh, ketua OSIS? Ketua OSIS saya. Ketua harian. Jadi ada ketua. Kalau ini ketua mingguan? Ketua mingguan. Itu nama itu sekretaris 2 Bang. Sekretaris 1 mau. Sekretaris 1. Seperti itu Bang. Subhanallah, mantap. Nah Bang, kita kan pelajar nih Bang. Teman-teman saya juga banyak. Nah itu bagaimana kita menjadi siswa yang baik menurut agama dan baik menurut guru Bang tentunya. Sebenarnya kuncinya satu sih, tinggal patuh sama guru aja. Iya kan? Guru itu kan wakil orang tua di sekolah. Kalau kita patuh sama guru selesai sudah. Istilahnya Bang, guru itu orang tua kedua ya Bang. Betul. Ya di sekolah. Betul. Kan yang disebut nakal, yang disebut melanggar itu berarti nggak patuh sama guru. Sebenarnya kuncinya cuma itu aja. Selama kita patuh, ya nggak bakal ada masalah. Iya. Kan gitu kan? Iya. Cuman kan manusia berbeda-beda. Iya. Ya kan sama seperti halnya rumah. Rumah itu nggak semuanya dibilang indah. Ruang tamu indah, ini indah. Tapi ketika kamar mandi, ya kan tempat buang apa? Jadi nggak bakalan kita mengharapkan semua itu bakal jadi indah. Pasti ada aja yang nakal ada, yang ini ada. Ya namanya juga hidup ya. Nanti kuncinya satu, nurut aja sama guru. Udah. Dari yang pernah mengatakan ya, guru itu dikubur dari kiri. Betul. Tapi Betul. yang baiknya ya. Betul. Kan kata siapa? Kata pepatah katanya. Kalau tidak ada guru, siapalah aku. Oh iya benar. Iya kan? Makanya kenapa
ketika ketemu guru tuh harus cium tangan satu. Ketika kita ketemu guru harus cium tangan. Itu bukan berarti kita mengkultuskan seseorang, tapi ketika kita nyium tangan guru, ini ngambil keberkahan dari guru. Ingat, nyium jangan di sini. Iya benar. Nyium di sini. Dihirup ya bang ya. Iya. Dihirup. Karena guru kita belajar dari gurunya sampai Rasulullah. Yang sembarangan. Ya. Bayangin ketika kita nyium guru dapat berkah dari guru ente, gurunya sampai ke Rasulullah. Hati-hati, karena semua kan ilmu berasal dari Rasulullah kan. Iya. Itu merupakan suatu amal jariah ya bang. Iya. Dan siapa tahu suatu saat kita juga bisa melanjutkan perjuangan. Betul. Dan tidak ada keberkahan kalau nggak belajar sama guru. Ente boleh pinter belajar dari Google, ente boleh pinter belajar dari YouTube, tapi itu belum tentu berkah. Tapi kalau lewat guru langsung, ketika guru mengajarkan, mengikhlaskan apa yang diajarkan, itulah di situ keberkahan. Itu di situ keberkahan. Berarti Prajabar yang mengatakan ya, cari guru tuh yang nyata ya. Betul. Tapi kan kita juga dengan adanya era digital, kita kan juga harus memanfaatkan digital itu untuk hal positif. Betul. Nggak ada salahnya. Tapi jangan selalu mengandalkan yang kayak gitu. Iya, benar. Bertemu langsung sama guru itu lebih berkah. Ini takutnya keterkaitan dengan digital loh bang. Betul. Nah, oh iya, ngomong-ngomong bang, kan namanya kan Bang Farhan. Kok tiba-tiba bisa dipanggil Bang Farhan sih bang? Itu gimana tuh? Beda jauh banget. Iya. Itu sebenarnya rahasia sebenarnya. Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih. Termasuk kita pengen tahu ya bener ya. Kebetulan waktu itu saya punya fans. Banyak Lagi SMA itu. Jadi SMA itu saya mau sudah nyanyi. Melanjutkan dari SMP ya, sudah nyanyi, tiba-tiba ada satu sosok yang mengidolakan, ya senang lah gitu. Ini buat Farhan, siapa Farhan? Itu Farhan. Oh, dari situlah mulai. Ini saya nggak pernah cerita di mana-mana, di sini doang nih. Dari sini, Birsa tahu semua nih sekarang. Bang itu dari awalnya dari namanya disebut itu kapan atau siapa yang menyebut? Itu waktu SMA disebutkan sama salah satu perempuan. Jadi versi itu perempuan. Oh jangan-jangan sekarang jodohnya bang? Bukan? Bukan, ini jodohnya sekarang. Ini kalau istri saya nonton tuh jangan marah ya. Kita nih tahu nih sini. Tapi teman-teman di rumah juga pasti tahu nanti. Gara-gara dia nyebut itu, akhirnya semua nyebut nama saya jadi itu. Karena gini, saya tahadus bin nikmah ya. Cerita tentang suatu ya alhamdulillah suatu pencapaian yang pernah saya raih. Saya waktu SMA sempat jadi juara umum. Juara apa? Ya pendidikan, ya ranking satunya lah. Dan nilainya alhamdulillah di pondok itu saya terbesar seluruh santri. Jadi saya jadi apa namanya? Jadi sorotan lah di mata santri. Famous lah istilah bang ya. Betul kayak gitu. Nah itu tiba-tiba kita punya, saya ada secret admirer lah katakanlah. Jadi rahasia. Yang tiba-tiba manggil saya dengan sebutan Faang sampai sekarang. Gitu. Jangan-jangan itu nama istimewa yang bukan dari seseorang. Nggak tahu lah, orangnya juga nggak tahu di mana. Iya. Jangan dipikir-pikir lagi. Tadi kan dari sekarang itu apa sih yang disebut baik? Kenapa? Guru yang baik bagaimana? Guru yang baik. Iya, guru yang baik menurut pandangan atau pengertian Bang itu bagaimana? Saya pikir nggak ada guru yang jahat, nggak ada yang guru yang baik, semua guru baik. Apalagi ketika jadi guru itu bukan sesuatu hal yang ringan. Jadi guru menurut saya ya, karena guru harus mengorbankan waktu, harus mengorbankan pikiran, harus mengorbankan tenaga pastinya. Itu bukan orang sembarangan. Kalau menurut saya, orang-orang yang mau mengabdikan dirinya menjadi guru, kalau menurut saya itu orang-orang yang luar biasa. Jadi nggak ada istilah kalau mau suruh guru yang nggak baik. Ya mungkin waktu kita sekolah nganggapnya nih guru jahat nih guru galak nih. Iya kan. Orang ngasih tugas mulu lagi. Sudah mengartikannya dari awal udah salah bang ya. Iya betul. Padahal sebenarnya berat loh jadi mereka. Berat loh. Karena satu sisi juga guru harus ngerti. Satu kelas ada berapa orang? Kalau di kelas saya 33 kan kita sudah kelas. 33 orang. Guru wali kelas tanya ke wali kelas tuh. Misalnya siapa? Wali kelasnya siapa namanya? Pak Imam. Pak Imam. Ini wali kelasnya? Bu Nurjana. Bu Nurjana. Tanya ke Bu Nurjana. Bu, kalau si A nih sifatnya kayak gimana? Ibu Nurjana pasti tahu. Siapa tadi gurunya? Pak Imam. Pak Imam. Pak Imam, saya itu kayak gimana? Pasti Pak Imam tahu.
Karena guru itu tugasnya juga harus tahu apa namanya semua muridnya. Sifat-sifatnya Iya. keburukan. Dari mulai kebiasaannya, Kebiasaan, apanya iya. pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Itu yang nggak dipunyain sama semua orang. Guru tuh paham itu. Makanya disebutnya kan apa namanya? Ada namanya ilmu jiwa namanya. Ilmu jiwa. Guru itu pasti punya itu. Oh, kamu tuh begini sebenarnya orangnya. Tahu pasti. Tukang bolos yang Iya, mana, iya, tukang pasti bohong ngerjain tugas yang mana. Biasanya yang ngomong ya bang ya, biasanya ngomong. Jadi Canda bang Umar, canda. Tahu aja di pemirsa nih. dan wali kelas, guru lah tuh, pasti juga tahu background keluarga saksi siswanya. Karena mereka kan pasti ketemu. Bu, kalau apalagi pas bagian rapot atau apa ketemu kan orang tua, bu anaknya tuh begini loh. Gimana di rumahnya sebenarnya? Nah lebih tahu gurunya daripada. Benar. Iya pasti. Itu ada semua kartu asnya. Pasti begitu. Itu berarti ya, guru yang bisa seperti itu ya. Iya. Subhanallah lah, pokoknya guru bener pahlawan tanpa tanda jasa. Nggak ada tandanya, nggak ada tanda jasanya, nggak ada. Tapi nggak ada saya, nggak ada Umar, nggak ada Akbar, nggak ada siapapun di sini kalau nggak ada jasa dari guru. Nggak bakal ada presiden kalau nggak ada guru. Ya kan? Selamat Hari Guru. Selamat berkah. Benar. Berkah guru Indonesia. Amin. Dirgahayu ke-75, dirgahayu guru. Ya. Itu waktu kita kan guru yang baik itu yang menciptakan karya untuk penerus bangsa atau karyanya untuk duniawi dan akhirat. Kenapa? Guru yang baik itu menciptakan karya seperti apa itu? Makanya saya tadi bukan gimana ya kalau dengar ada pemilahan antara guru baik dan tidak baik, rasanya hati saya nggak setuju. Hati saya tuh nggak setuju kalau disebut ada guru yang nggak baik. Gitu, guru itu satu sosok yang luar biasa kalau menurut saya. Iya. Kalau misalnya yang nggak baik itu bukan gurunya, tapi pribadinya. Entahlah apalah segala macam lah. Tapi kalau menurut saya guru itu adalah satu sosok yang luar biasa. Gak ada istilah baik dan gak baik kalau menurut saya. Kan kita ilmu bisa diperoleh dari siapapun ya bang. Berarti kita boleh mencari ilmu dari bang Pang dong. Jadi Jangan bisa mencari ilmu, kita sharing aja. sharing aja. Kalau mencari ilmu nanti saya tanya Pak Dipiro. Aduh, bingung udah Pak. Jadi benar-benar guru itu sangat pahlawan gitu ya. Betul. Beliau itu mengurus anaknya juga, mengurus anak orang juga ya. Betul. Ada guru yang punya anak 9 atau 5. Nah, di sekolahnya punya santri, punya murid 30. Bayangin coba beratnya kayak apa tahu. Saya dulu cita-cita pengen jadi guru. Benar. Di situ bang. Karena alhamdulillah saya punya bapak guru, ibu guru, kakak guru, adik guru. Satu lagi nih sekarang adik paling bontot lagi kuliah di Mesir. Bahkan mungkin kayak bakal jadi guru juga nih. Jadi semua paman saya guru, semua guru rata-rata. Semua guru, dan kalau boleh dibilang saya makan memang dari hasil guru. Karena keluarga saya guru semua kan. Sempat zaman kuliah itu saya sempat ngajar di TK, di SD, di SMP, di SMA saya sempat ngajar. Cuman lama-lama ya mungkin tidak sabaran saya untuk ngajar. Tidak sabaran saya untuk ngajar, akhirnya saya udahlah di musik aja. Karena pernah ngerasain 3 tahun ngajar. Ya mungkin saya nggak sekuat beliau-beliau yang di depan sini nih. Tapi memang luar biasa, berat banget jadi guru. Akhirnya ya saya untuk memilih, udahlah saya jadi seniman aja lah. Karena saya senang nyanyi, ilmu saya cuma tarik suara, ya udah mudah-mudahan ini bermanfaat buat orang banyak. Berarti bukan sembarang orang bisa jadi guru ya. Nggak sembarang. Suaranya diuji. Nggak sembarang orang. Nggak sembarang. Nah bang, berbicara tentang tadi kan abang memilih untuk menjadi seniman itu penyanyi. Nah di Wali ini kan abang memulai karir penyanyi itu di Wali apa sebelumnya vokalis sendiri? Kalau karir ya di Wali. Di Wali. Saya dulu sempat ikutan idol, alhamdulillah nggak lolos. Ya, saya sempat beberapa ajang pencarian bakat, alhamdulillah nggak pernah lolos. Tapi alhamdulillah dengan di Wali, ya itu mungkin salah satunya adalah ridho dari guru, ridho dari orang tua. Ini kalau boleh saya cerita mah ya, terus terang ini ajaib banget. Jadi dulu dari tahun 99 sampai tahun 2006 itu kita ngeband dan nggak pernah bisa masuk ke rekaman, ke label musik. Itu 2006 kita ketemu sama orang yang
apa namanya, yang katakanlah notabene dia orang yang suka yang tidak religius lah. Ya kalau kita melihatnya memandangnya sebelah mata gitu. Tapi ada satu kata-kata yang keluar dari dia yang luar biasa. Lu pengen sukses. Lu dari tahun 99 sampai tahun 2006 nggak sukses, kenapa? Satu kuncinya, lu minta ridho dari orang tua. Akhirnya kita pulang masing-masing ke rumah, 4 orang saya pulang ke rumah, minta ridho orang tua. Tiba-tiba seminggu kemudian kita diterima di Naga Suara. Itu juga salah satunya ya, kuncinya kalau pengen sukses, orang tua nurut. Orang tua kedua kan guru di sekolah. Kalau kalian nggak nurut, nggak bakalan jadi orang sukses. Kalaupun kalian sukses, misalnya segala apa yang kalian inginin itu didapetin, bisa jadi itu istidroj. Sama Allah dipur aja, yo gue kasih lu, brak jadi jatuh. Habis. Makanya satu, ridho orang tua. Jangan pemerintah kayak presiden, DPR, DPR yang bisa memegang kepala itu dan tukang cukur ya. Kan soalnya itu udah lumayan lama ya, bisa dikatakan kurang lebih 21 tahun. 21 tahun. Nah itu biasanya juga saya sebelumnya kan udah baca biografi itu abang. Mantap. Nah itu sudah meriliskan berapa album tuh bang? Album kira-kira 7, saya lupa itu. 6 7 ya lupa. Soalnya ada beberapa album yang nggak dihitung album. Ada kompilasi, ada segala macam. Jadi kalau dulu mungkin zaman dulu waktu zaman kaset pernah kan ya? Kaset yang dililit talinya bang. Iya itu lilit ya. Itu udah tua juga loh. Nggak tua lagi. Jadi ketahuan dan zaman kaset itu masih harus album. Nah sekarang udah zaman era digital begini, orang ngeluarin album juga malas karena ngeluarin album siapa yang mau denger? Maksudnya denger, orang nggak bakal dengerin albumnya atau artis ini semuanya, nggak mungkin. Makanya ngeluarin single satu. Tapi kalau buat Wali, album itu kayak suatu kewajiban, karena satu sisi juga itu eksistensi bahwasanya Wali ini tetap ada dan tetap konsisten untuk mengeluarkan album. Di tengah orang-orang lain mungkin malas bikin album, tapi saya dan teman-teman tetap pengen ngeluarin album. Mungkin sekarang ada single terbaru bang? Single dirilis oleh Wali. Single terbaru baru kemarin rilis, judulnya On The Sky Ngaji. Lagunya lebih lagunya buat ke anak-anak sih. Ke anak-anak, tapi ya seru-seruan. Itu juga mendidik ya bang ya? Alhamdulillah. Dan satu hal, kalau ini informasi. Wali, kenapa Wali memilih sinetron nama Wali? Karena kita ngajuin persyaratan juga ke PH. Kalau nggak ada unsur pendidikannya, nggak ada unsur religinya, Wali nggak mau. Karena setiap apa yang kita tayangkan itu akan menjadi tanggung jawab kita nanti. Oh iya, kalau kita ngajarin sesuatu yang jelek, terus ada orang yang ikutin 1, 2, 3, 4 orang, dosanya juga kita kena. Sebanyak orang yang melakukannya. Ketika kita memberikan satu hal yang baik, orang nonton, oh iya ya, ini bagus nih, ada pelajaran yang bagus, itu juga bakal jadi amal jariah sebanyak orang yang mengerjakan. Nah itu yang kita khawatirkan. Ketika kita misalnya hanya mengajarkan tentang kekayaan, tentang segala macam saja, khawatir tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang. Nanti akhirnya kita juga ikutan dosa. Gitu. Nah, kan saya juga sering nonton bang di acara abang ya. Nah itu kan kalau nggak salah ada mantan preman tuh bang ya. Nah itu cara mengajaknya untuk bisa bergabung dan serta itu adakah yang dari akibat sinetron itu dia ada yang hijrah gak bang? Bahkan gini, di Amanah Wali Season 2 itu dimunculkan anak-anak pang. Iya, anak-anak pang. Dan yang saya takjub adalah mereka pada sholat. Waktu azan mereka ke masjid dan sholat. Saya juga sampai, ya Allah, gue kalah sama mereka. Mereka tatoan, iya, piercing di mana-mana. Pas waktu azan mereka sholat. Subhanallah, luar biasa. Dan impactnya di sinetron ini ya banyak yang berubah akhirnya, banyak yang berubah secara tidak langsung. Dan yang saya tahadus binimah dan saya bersyukur itu adalah saya dapat cerita misalnya dari pemain Kang Bondan. Ada Kang Bondan namanya, salah satu pemegang di Pasar Makmur. Dia punya teman itu preman di Medan, tukang malak. Ketua preman di Medan, tukang malak, setiap hari kerjaannya malam. Akhirnya
pas nonton tayangan itu berhenti jadi tukang palak, kayaknya jadi Gojek online tuh. Nah itu ojek online. Ojek online lah, ojek online, ya ojek online, dia berhenti malah. Ya Allah ya Rabbi, itu bersyukur juga ya. Alhamdulillah ternyata ya kita pengen jadiin tontonan itu satu hal yang bisa juga bermanfaat buat orang. Ternyata alhamdulillah ada impactnya. Ya alhamdulillah. Saya juga bilang sama teman-teman Wali selalu bilang sama PH, kalau hanya urusan bisnis semata, kelar sudah. Karena apa? Kalau kita cuma ngikutin bisnis doang, datang, syuting, pulang, selesai, dibayar, selesai sudah. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman ke PH, kalau ini ada hal-hal yang menyimpang, Wali stop sampai di sini. Misalnya unsur religinya dihilangin, ininya dihilangin, Wali stop sampai di sini. Gak mau. Karena apa? Buat apa? Gak ada manfaatnya kalau begitu. Bukannya kita wah sombong ini ya. Ya juga. Ya maksudnya kan itu juga baik ya, kita pengen kan kita sadar diri nih, saya dan teman-teman adalah manusia yang banyak dosa. Terus ngapain kita nambahin dosa lagi orang banyak dengan tontonan yang kurang mendidik, ya mengajak ya. Nah Bang, kan abang udah banyak menciptakan lagu sudah bagus ya bagus. Tolong Bang coba nyanyi satu lagu dong buat kita nih Bang. Menurut abang itu satu lagu full susah. Oh tidak, beberapa buat lagu aja Bang. Aja beberapa lagu apa ya? Coba apa nih lagu? Tahu nggak lagu apa? Yang nenek kupang hawan tuh saya Alif Batasa. Cari jodoh. Tobat. Iya tobat maksiat itu. Banyak pokoknya Bang. Coba dong Bang main salah satu. Tobat maksiat kemarin sempat diedit ya. Tobat maksiat kemarin dibikin luconan tuh. Yang 19 detik tuh rame itu. Iya. Saya pikir tiba-tiba langsung ke lagu saya, waduh kurang asem nih orang nih. Ngeditnya kan ya, ada yang nonton, iya kan? Ya bagus juga sih, cuma satu sisi, aduh ini jadi konyol-konyolan gitu. Mungkin yang dinyanyikan lagu yang paling berkesan buat abang nih Bang, buat nyanyikan. Yang paling berkesan banyak sih lagu yang berkesan, tapi ada satu lagu paling berkesan tahun 2010 itu judulnya Baik-Baik Sayang. Itu lagu sempat jadi RBT top download sedunia. Waktu itu sekitar 26 juta download, orang jadiin ringback-tone-nya. Kayak kita telepon suka ada lagunya tuh, ya kan? Terus itu juga sejarahnya lagu itu saya nggak bisa nyanyiin di tag hari pertama. Jadi saya datang buat tag vokal. Pas mau nyanyi, tiba-tiba air mata keluar. Saya bilang ke operator, besok ya, nggak bisa hari ini. Nggak tahu kenapa, mungkin karena liriknya terlalu dalam buat saya. Sayang itu baik-baik sayang perempuan atau baik sayang buat baik-baik sayang itu untuk ya orang yang kita sayangi. Ya buat istri, ya bisa buat ibu, ya bisa buat kakak, terserah siapapun yang kita sayang. Nah Bang, mungkin semua teman-teman juga kangen dengan lagu Baik-Baik Sayang. Nah coba dong Bang nyanyiin dong Bang. Dikit aja ya? Iya oke. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu, baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku di siang dan malammu, baik-baik sayang, karena aku untukmu. Masya Allah, benar-benar sangat. Ini kayaknya kakak kita bisa belajar nyanyi nih. Boleh, sulit ya deh. Aduh. Nah, jadi Bang, untuk menutupi kegiatan kita selesai nih. Selesai sih. Waktunya singkat, tapi insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semua untuk pemirsa di sana. Bawa kebaikan. Amin ya Allah. Abang ada pesan-pesan atau nasihat yang ingin Abang sampaikan kepada siswa-siswi khusus untuk SMK Karya Bakti 1 Bekasi dan umum untuk seluruh di Indonesia Bang. Untuk siswa-siswi SMK Karya Guna Bakti 1 Bekasi, kalau pengen sukses, patuh sama orang tua, patuh sama guru. Karena udah otomatis kalau patuh sama orang tua, patuh sama guru, pasti patuh sama Allah. Karena kata Allah, ridallah fi ridal walidain, wa suhsullah fi suhtil walidain.
Ridhonya Allah ya ada di keridhaan orang tua. Marahnya Allah ada di marahnya orang tua. Begitupun guru di sekolah. Terus apa lagi ya? Untuk para guru SMK Karya Guna Bakti 1 Bekasi tetap menjadi guru yang ikhlas. Amin. Mudah-mudahan karena mungkin gaji dari guru mungkin selalu ya istilahnya kalau mengikuti kebutuhan Maya mungkin tidak cukup, tapi yang jelas gaji dari Allah lebih besar buat mereka. Dan saya yakin katanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan dia menuju ke surga. Apalagi yang memberikan ilmu sama orang yang menuntut ilmu. Insya Allah jangan khawatir para guru. Insya Allah gaji dari Allah lebih besar daripada gaji yang ada. Insya Allah. Semangat para guru, semangat. Ya Bang, sebelum itu tolong Bang titip doa untuk kita siswa-siswi SMK Karya Guna Bakti khususnya dan umumnya untuk siswa-siswi yang di Tunggu doa. Sumpah kiai. Abang juga guru di sini nih. Abang juga pernah pesantren. Doanya apa ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillah hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan indal maut wa rahmatan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wa rafatil hisab. Allahumma fir lana dzunubana wa walidina warhamna warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, sayangilah orang tua kami ya Allah, sayangilah guru-guru kami ya Allah, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengurusi kami ya Allah. Ya Allah, berkahkanlah seluruh siswa-siswi SMK Karya Bakti Karya Guna Bakti ya Allah. Ya Allah, berkahkanlah seluruh siswa-siswi SMK Karya Guna Bakti 1 Bekasi. Ya Allah, berkahkanlah mereka. Ya Allah, berkahkanlah para pengajar guru-guru yang ada di SMK Karya Guna Bakti 1 Bekasi. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada mereka. Ya Allah, berikanlah keikhlasan kepada mereka dalam mendidik siswa dan siswinya ya Allah. Ya Allah, kami tahu perjuangan ini sangat berat ya Allah. Untuk mendidik itu sangat berat ya Allah. Untuk belajar itu sangat berat ya Allah. Tapi tidak ada yang berat kecuali Engkau memudahkannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi-fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Semoga doanya dijabah oleh Allah. Amin ya Allah. Dan kita doakan juga semoga Bang Faang dipanjangkan umurnya oleh Amin, Allah, ya Allah. dilimpah curahkan rezekinya. Amin, ya Allah. Tentunya keluarganya menjadi keluarga sakinah kemudian. Amin ya Allah. Semoga digampangkan syiarnya. Amin ya Allah. Oh iya, satu lagi, jangan doakan Wali jadi band yang terkenal, jangan doakan Wali jadi band yang paling top, tapi doakan Wali jadi band yang terberkah. Amin ya Allah. Insyaallah. Nah Bang, kita sharing-sharing sudah, mendapatkan ilmu sudah, doa serta ucapan udah. Mungkin dari kita cukup sekian Bang. Maaf apabila ada kata salah ucap dari kami, karena waktunya singkat, namun insya Allah ini bermanfaat untuk kita. Sudah diulas tuntas. Amin. Saat ini. Amin. Terima kasih atas semuanya, atas waktunya pada kesempatan kali ini. Karena kesibukan Abang telah menyempatkan waktu untuk bisa berbicara dengan kita, berbicara pada kesempatan mungkin dari kami kurang lebih mohon maaf. Kalian semua, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bang Faang
bisa diaplikasikan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Amin. Yang benar itu datangnya dari Allah. Yang salah datangnya dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Nama saya Akbar. Dan saya Muhammad Umar Rasulullah. Dan saya Faang. Kurang lebih mohon maaf. Ini Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.